Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua, khususnya kelas 9. Berikut ini adalah persiapan untuk latihan soal PAS ya. Kita akan melakukan pembahasan. Semoga kalian tadi sudah mengerjakan sehingga ketika Pak Basair membahas harapannya sudah nyambung begitu dengan apa yang Pak Basair sampaikan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang soal yang pilihan ganda terlebih dahulu. Yang pertama, ingat di materi pertama tentang sistem reproduksi, Pak Basair pernah memberikan singkatan yaitu prometa ana telo ditambah dengan yang terakhir sitokinesis. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang kedua, pada spermatogenesis, pada gametogenesis, pembentukan sperma dan sel telur pada manusia, pilihan A ini salah karena harusnya adalah haploid. Haploid itu jumlah kromosomnya setengah dari yang seharusnya. Misal manusia jumlahnya adalah 46, tapi pada sel sperma dan sel telur adalah setengahnya, yaitu 23 haploid. Yang B salah karena kebalik ya, spermatogenesis menghasilkan 4 sperma dan oogenesis menghasilkan 4. Kemudian yang C benar, keduanya berasal dari sel yang bersifat diploid yaitu oogonium dan spermatogonium. Kemudian yang D, sel telur dan sel sperma yang dihasilkan bersifat haploid. Lawan dengan yang A. Jawabannya ada dua. Nah, ini keterbatasan Pak Basair, mungkin kealpaan Pak Basair dalam membuat soal ya. Jadi jawabannya masih ada dua. Kemudian yang lanjut yang ketiga. Untuk yang hubungan yang tepat antara organ dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah 3 dan 4. Kenapa? Yang nomor 1 dan 2 ini ketukar ya. Harusnya untuk oviduk ini tempat terjadi fertilisasi, kemudian untuk ovarium terjadi ovulasi. Ovulasi itu apa, Pak? Ovulasi adalah ketika menghasilkan sel telur, itu ovulasi. Uterus perkembangan janin, betul. Testis penghasil testosteron dan sperma. Koper ini penghasil semacam senyawa ya yang berguna bagi. Kemudian epididymis ini adalah untuk chopper salah karena yang utis sperma dibuat di vesicula seminalis. Untuk epididymis adalah untuk pematangan sel sperma. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian lanjut yang nomor 4. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah nomor 1 adalah kapas, nomor 2 pakis haji, nomor 3 paku, dan nomor 4 lumut. Nomor 3 dan 4 berkembang biak dengan paku dan lumut, maksudnya berkembang biak dengan spora, sedangkan yang kapas berbiji tertutup dan pakis haji berbiji terbuka. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Lanjut soal nomor 5. Perkembangbiakan vegetatif hewan ditunjukkan oleh nomor. Planaria ini harusnya fragmentasi. Harusnya adalah fragmentasi. Ini Pak Basair beli panah seperti ini ya. Fragmentasi. Tawon parthenogenesis betul, ubur-ubur dengan polip. Kemudian untuk hidra berkembang biak dengan tunas, harusnya tunas. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Ciri metamorfosis sempurna adalah dia melewati tahap yang namanya pupa. Atau dalam kata ini kan tidak pupa apa? Pupa adalah kepompong. Kata tidak mengalami kepompong, tapi bentuknya dari berudu sampai katak dewasa itu sangat jauh berbeda, sehingga karena bentuknya yang sangat jauh signifikan maka dimasukkan dalam metamorfosis sempurna. Lanjut nomor 7. Hubungan yang tepat antara hewan dengan perkembangbiakannya ditunjukkan pada nomor semut dengan dengan parthenogenesis ya. Cacing konjugasi itu apa? Konjugasi adalah perkawinan antara dua makhluk hidup yang tidak jelas mana yang jantan mana yang betina. Pada cacing tanah itu dia bisa jantan bisa betina karena hermafrodit ya, punya dua sel kelamin seperti itu. 3. Ubur-ubur dengan polip kecoa dengan parthenogenesis. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 8.
Sebuah mangga memiliki genotip mami yang berarti manis. Maka gamet yang tepat adalah ya jelas ma dan mi karena berbeda kan. Sudah Bapak Sir ajarkan di pertemuan yang luring ya, cara penentuan gamet. Kemudian nomor 9, jawabannya adalah C, karena F1 nya 100%, jadi keturunannya tunggal. Dari jantan menghasilkan satu gamet ma, dari betina menghasilkan satu gamet mi. Kalau dikembangkan mama dan mimi, sehingga induknya C. Kemudian untuk nomor 10 caranya seperti ini ya. Sapi. Nah, ada sapi babi besar hitam, kemudian sapi kecil coklat. Untuk yang sapi besar hitam gametnya ada 4 ya. Ada B-nya kan berbeda, ada ba dan bi, hanya juga ada h dan hi, sehingga gametnya baha, bahi, biha dan bihi. Kalau disusun berarti seperti ini, babihahi ini, terus babihihi, terus bibihahi dan bibihihi. Masing-masingnya adalah 25%. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah sapi besar coklat. Berarti yang ditanyakan adalah babi hihi. Babi hihi berapa tadi? 25%. Lanjut nomor 11. Peserta tadi dapat menyebutkan, nah ini yang tidak termasuk dalam gejala kelistrikan. Yang tidak termasuk mana? Itu menggosokkan kedua tangan. Nomor 12 ya, mengenai fungsi dari elektroskop. Elektroskop itu belum bisa untuk mengukur, dia hanya bisa mengidentifikasi. Jadi jawabannya A. Untuk yang penasaran dengan elektroskop seperti apa, nanti bisa surfing atau cari-cari gambarnya dan cara kerjanya. Kemudian nomor 13 ini tentang gaya. Kemarin dari anak-anak mengusulkan, Pak, singkatannya ini Fahmida, kakiku remuk-remuk, seperti itu untuk menghafalkan. Tekannya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Ki pertama, muatan pertama 3 kali 10 pangkat min 3. Min 3 dari mana, Pak? Min 3 ini berasal dari, ingat tangga. Kalau kilogram, hektogram, dekagram, lah ini dalam bentuk kolom. Ini ada kilo kolom, kemudian ada hekto kolom, ada deka kolom, ada kolom. Lah ini naik berapa anak-anak? Naik 3, sehingga dibagi 1000 atau dibagi 10 pangkat min 3, seperti itu. Muatan yang kedua adalah min 2 kali 10 min 3, kemudian dipisahkan jarak 6 cm. 6 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dari mana, Pak? Karena cm jadikan meter, seperti itu. Kita keluarkan angka-angka yang tidak 10 ya. 9 kali 6. 6 dari mana, Pak? 3 kali 2. Kemudian 6 kuadrat. 6 kali 6 kita coret-coret sehingga ketemu 9/6. 9/6 hasilnya berapa? 1/2. Kita cek terlebih dahulu. Yang pertama dari ada muatan positif dan negatif, sehingga terjadi gaya apa kalau berbeda? Tolak menolak atau tarik menarik? Tarik menarik karena berbeda. Kemudian tadi 9 bagi 6 berapa? 1/2. Jadi kita sudah tahu jawabannya. Tarik menarik 1,5. Belum menghitung pangkatnya. Nah, menghitung pangkatnya seperti apa? Berikut ini Pak Busir berikan. Siapa tahu nanti waktu PAS keluar diminta menghitung pangkat ya. Nah, ketika kita sudah memisahkan yang ini bilangan yang bukan basis 10, terus ini bilangan berpangkatnya kita sendirikan. Nah, ada 10 pangkat 9 kita tulis, karena dikali
tadi 10 pangkat min 3. Kalau perkalian kan dalam pangkat menjadi tambah ya, kita tambah pangkatnya min 3, tulis seperti ini dulu. Kita coba taati, tulis dulu tanpa mikir dulu ya, kita tulis dulu apa adanya. Kalau kali tambah, kalau pangkatnya juga ditulis apa adanya, sehingga kita operasikan seperti ini. Menjadi berapa? 9 kurangi 3 berapa? 6. 6 kurangi 3 berapa? 3. 3 min plus ya, 3 plus 4 sehingga 7. Jawabannya C, 1,5 kali 10 pangkat 7. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 14, yaitu medan listrik. Nah, medan listrik ini hampir sama, hanya kalau medan listrik itu Q-nya hanya 1 ya. E K Q per R kuadrat. Nah, silakan dibuat singkatan yang kiranya kalian mudah untuk menghafalkan. Kita awali dari tanda terlebih dulu. Tadi tandanya tidak ada tanda. Kalau tidak ada tanda berarti dia muatan positif. Kalau muatan positif, medannya adalah menjauhi muatan tersebut. Kalau negatif apa? Negatif mendekati muatan tersebut. Sehingga pilihannya itu, kalau tidak ya kan muatannya positif berarti menjauhi. Kalau tidak B ya D ya. Nah, kita belum menghitung angkanya karena menjauhi. Oke, lanjut kita masukkan muatannya 30, jaraknya 30 cm sama seperti tadi. Mili kolom jadikan kolom, senti jadikan meter. Kita pisahkan angka dari pangkatnya ya. Nanti pangkatnya kita hitung sendiri. Nah, 9 kali 30 dibagi 30 kali 30. Kok 30-nya 2 Pak? Jadinya karena dipangkat. Kita coret-coret sehingga sisa 9 per 30 dibagi jadi 3 per 10. Pangkatnya kita operasikan jadi seperti ini. 9 karena ini perkalian ya. Perkalian ini nanti jadi pertambahan. Pangkatnya, untuk pangkatnya ditambah, untuk pembagian jadi minus min 4 sehingga ketemulah 3 per 10 kali 10 pangkat 10. Kok masih ada per 10 Pak? Per 10 kita keluarkan, per 10 itu menjadi 10 pangkat min 1 sehingga 10 dikurangi 1 berapa? 3 kali 10 pangkat 9. Begitulah hasilnya. Oke, jadi ketemu jawabannya adalah D. Lanjut nomor 15. Nomor 15, listrik, organ penghasil listrik pada bola gajah, namanya elektroplak. Kalau yang B, ampule of Lorentz ini itu adalah hiu kepala martil. Electroreception adalah pada echidna, mamalia yang seperti landak itu. Kemudian untuk elektrosit adalah belut listrik. Lanjut nomor 16. Pernyataan yang tepat terhadap gambar di atas adalah, jawabannya adalah B. Jelas yang A listrik lampunya mati, yang B lampunya menyala, sehingga B adalah rangkaian listrik tertutup. Alasannya apa? Karena listrik mengalir. Jawabannya B. Nomor 17. Nomor 17 seperti ini. Nanti coba kalian mengerjakan sendiri ya, karena ini waktunya juga terbatas. Pak Besar berikan ilustrasi, kita ya pakai imajinasi kalian. Rangkaiannya diubah seperti ini. Jadi yang bagian ini 4 dan 5 itu dibuat mendatar, terus yang atasnya ini dibuat yang atas ini. Nah, sehingga untuk 2, 1, 3 ini adalah rangkaian seri. Kalau seri kalian tinggal mentaati aturannya. Kalau seri rumusnya apa? RS sama dengan, tinggal ditambahkan saja 2 tambah 1 tambah 3. Dalam konteksnya ini ya, maksudnya adalah R yang hambatannya 2, R yang hambatannya 1, dan R hambatannya 3 itu nilainya dijumlahkan sehingga mendapatkan 6. Kalau paralel gimana Pak? Kalau paralel seperti yang Pak Muhtar ajarkan, 1 RP sama dengan 1 R1 tambah 1 R2. Jadi langkah yang pertama kalian adalah menentukan mana yang seri, mana yang paralel, kemudian baru kalian
taati rumusnya. Kalau seri ya pakai rumus seri, kalau paralel pakai rumus paralel, sehingga hasil akhirnya diperoleh nilai 12 ohm. Kemudian untuk nomor 18 ini tentang energi listrik. Nah, kita ingat guru SMA namanya Pak Pawit ya. Pak Pawit Riyadi. Nah, ini menjadi rumus PWT. Nah, karena yang dicari adalah W, sehingga W sama dengan P kali T. Nah, P-nya berapa Pak? P-nya adalah 10 watt ini. P-nya 10 watt. T-nya berapa Pak? T-nya ini adalah karena energi yang dapat dihemat. Energi yang dapat dihemat berarti berapa? 10. Awalnya 10 jam menggunakannya, kemudian menjadi 3 jam. Berarti hasilnya adalah 7 jam. 7 jam ini kita jadikan detik. 7 kali 60 kali 60 seperti itu. Jadi nanti kalian menghitungnya 10 kali 7 kali 60 kali 60. Nah, nanti ketemulah 252.000. Kalau jadikan kilo jadi 252 kilojoule. Lanjut soal nomor 19. Pilihan ganda mau selesai. Sumber energi yang termasuk dalam energi listrik alternatif ditunjukkan oleh nomor, jelas jawabannya 1, 2, dan 3A. Terus yang nomor 20, upaya penghematan listrik adalah ya nomor 1 dan 2 jawabannya A. Oke, sekian untuk pembahasan pada pilihan ganda. Untuk part 2 nanti kita akan lanjutkan pembahasan bagian berikutnya. Terima kasih. Jangan malas-malasan dalam belajar ya, karena besok sudah PAS. Pak Besar doakan semoga hasilnya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.